Kita semua selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan kita akan menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, yang tidak akan pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat hari ini kami dapat beribadah memuji meninggikan nama Yesus Tuhan kami. Kiranya layakan kami Bapa, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami percaya pujian penyembahan kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kami mau menyatakan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan Tuhan berkat yang baru, urapan pemulihan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian Yesus kemuliaan. Haleluya Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus
akan ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau ada Tuhan bersama kami ya Bapa. Kami percaya akan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Yesus. Kami percaya kepada-Mu Yesus, Engkaulah juru selamat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin bagi kehidupan kita, yang selalu memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita dan mengajar kita agar kita tetap setia kepada Yesus Tuhan kita yang kita agungkan. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
seru sang badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami haleluya Yesus, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan Tuhan, perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami butuh Engkau di dalam perjalanan irama hidup kami ini. Amin. Kami menyadari bahwa kami terbatas sebagai manusia di hadapan-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, jikalau sikap hidup kami seringkali kami menganggap bahwa kami tidak membutuhkan Engkau, bahwa kami mampu dengan kekuatan kami. Ternyata kami tidak mampu di hadapan-Mu Bapa. We are nothing. Oleh karena itu lewat pujian ini kami mengikrarkan bahwa kami perlu Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Bapa, pimpinlah setiap kami hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu di dalam kami mengarungi kehidupan kami ini. Kami manusia yang rentan ini Bapa, butuh pertolongan-Mu. Sore saat ini Bapa, hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu lewat pesan kebenaran firman yang hamba sampaikan. Biarlah lewat pemberitaan firman ini, kami semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu, semakin Tuhan perlengkapi, semakin kami mengenal-Mu Tuhan lewat kebenaran firman. Berfirmanlah Bapa atas hidup hamba-Mu yang sebentar hamba sampaikan isi hati. Roh Kudus, tolong hamba-Mu di dalam mewartakan pesan kebenaran firman-Mu ini. Demi di dalam nama-Mu Yesus Kristus, aku taruhkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dari awal sampai akhirnya, hanya Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, jikalau pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pesan kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya berikan dengan tema iman yang teruji. Iman yang teruji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kualitas iman yang teruji
itu dapat dibuktikan ketika kita dapat melewati dua hal ini. Sekali lagi saya katakan, kualitas iman yang terpuji itu dapat kita buktikan ketika kita melewati dua hal ini. Yang pertama, kualitas iman yang terpuji ketika kita dapat melewati tantangan dalam menghadapi kenyamanan-kenyamanan hidup yang dunia tawarkan. Disitulah akan terpuji kualitas iman kita. Ketika dunia menawarkan hal-hal yang memuaskan, menyenangkan jiwa kita, apakah engkau tetap setia kepada Tuhan Allahmu, atau engkau melekat kepada kenyamanan-kenyamanan yang dunia tawarkan? Hal yang kedua saya mau katakan, iman yang terpuji itu dapat dibuktikan ketika kita menghadapi tantangan kehidupan atau kesukaran penderitaan hidup di dunia ini. Saat engkau menghadapi tantangan kesukaran hidup di dunia ini, di sini engkau bisa membuktikan apakah iman teruji. Tetap engkau setia melekat kepada Tuhan Allahmu, atau engkau give up, bahkan meragukan Tuhan Allahmu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita mau belajar pesan kebenaran firman Tuhan mengenai iman yang teruji. Di tengah situasi keadaan hari-hari ini, mari kita membuktikan apakah sungguh-sungguh saudara dan saya memiliki iman yang teruji. Saudara dan saya memiliki kualitas iman yang dapat dibuktikan dan teruji. Nah, oleh karena itu, mari kita akan membuka pesan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan kita lewat kitab Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-5. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Di ayat yang pertama saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah daripada Ayub ini bukan merupakan suatu dongeng atau suatu perumpamaan. Ini merupakan kisah sejarah, kisah nyata. Nah, oleh karena itu saudara, tadi dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Sejarah membuktikan ada seorang yang bernama Ayub, dia berasal dari tanah Uz dikatakan. Sehingga ini yang mendasari bahwa Ayub ini adalah suatu kisah sejarah nyata. Dikatakan orang ini saleh, jujur, dan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan hidupnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, Tuhan sendiri mengatakan ketika iblis berjumpa, dikatakan, apakah engkau menjumpai hambaku Ayub? Ia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan Tuhan katakan tidak ada seorang yang seperti dia di muka bumi ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari perkataan ini jelas kita dapat simpulkan bahwa pribadi Ayub adalah pribadi yang disukai oleh Tuhan Allah kita. Pribadi yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saya percaya bahwa pribadi Ayub yang dikatakan saleh, jujur, dan takut akan Allah ini bukan sepenuhnya dia sempurna, tidak ada dosa. Karena Roma 3:23 jelaskan semua orang telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah.
Tetapi ketika Allah mengatakan Ayub adalah pribadi yang disukai, disenangi, dibanggakan karena dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ini menurut cara pandang Tuhan. Saudara mungkin bisa mengatakan, saya juga pribadi yang saleh, saya juga pribadi yang jujur, saya juga pribadi yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi apakah itu menurut cara pandang Tuhan? Penilaian? Itu kan menurut cara pandang manusia. Apakah di hadapan Allah engkau benar-benar jujur? Di hadapan manusia mungkin engkau bisa berkata jujur. Tetapi ketika di hadapan Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh jujur? Apakah engkau sungguh-sungguh saleh? Apakah engkau sungguh-sungguh takut akan Allah? Apakah engkau sungguh-sungguh menjauhi kejahatan? Kita bisa menampilkan hal ini di hadapan manusia, mengatakan bahwa kita pribadi yang takut akan Allah. Tetapi satu hal, kita butuh penilaian cara pandang Tuhan atas kita. Menurut manusia mungkin engkau saleh, menurut manusia engkau mungkin takut akan Tuhan, tetapi belum tentu menurut Tuhan engkau adalah pribadi yang saleh, takut akan Tuhan dan jujur. Oleh karena itu, satu hal yang kita butuhkan saat ini adalah penilaian pribadi kita menurut ukuran cara pandang Allah atas pribadi kita. Engkau mungkin boleh dibanggakan oleh manusia, engkau mungkin boleh disukai oleh manusia, tetapi kalau di hadapan Allah, cara pandang Allah, engkau bukan pribadi yang saleh dan jujur, semua akan sia-sia semua. Nah, saudara, mari jadikanlah hidup kita hari ini pribadi yang disukai dan disenangi oleh Tuhan Allah kita, yaitu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan menurut ukuran cara pandang Tuhan. Bukan menurut ukuran cara pandang manusia. Karena ukuran cara pandang manusia itu bisa antara suka dan tidak suka. Ketika saya suka terhadap seseorang, pasti saya akan mendukung orang itu. Apapun yang dia lakukan pasti kita dukung. Kalau saya tidak suka terhadap seorang itu, melakukan hal yang baik pun saya tidak pasti akan dukung. Oleh karena itu, yang kita butuhkan menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Oleh karena kita saleh, karena kita jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Karena Allah sendiri yang menilai pribadi kita, bukan manusia, bukan keluarga kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita. Biar Tuhan yang menilai siapa pribadi kita ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan Ayub adalah pribadi yang disukai, sehingga Allah katakan bahwa tidak ada manusia seperti di bumi. Disenangi, disukai kehidupan daripada Ayub ini. Dan di ayat kedua kita bisa melihat ia mendapat 7 anak laki dan 3 anak perempuan. Di ayat ketiganya, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba dan 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Saudara, zaman itu ukuran orang kaya adalah dia memiliki binatang ternak peliharaan yang banyak dan dia memiliki budak-budak. Alkitab sendiri mengatakan sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub adalah orang yang terkaya saat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah pribadi yang saleh, jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan harus pribadi juga yang sukses secara materi? Belum tentu, saudara. Mari kita menafsirkan dari ayat 2 ini, kita bisa menilai keberadaan daripada Ayub memiliki ternak yang banyak, dia memiliki budak, dia menjadi seorang yang kaya dari sebelah timur. Dikatakan ini menunjukkan bahwa orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, bahwa pribadinya adalah pribadi yang hidupnya bertanggung jawab. Pribadinya hidupnya bertanggung jawab dalam menjalani hidupnya. Yang kedua, saya mengatakan bahwa pribadi orang yang saleh itu katakan orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan, jujur kehidupan
kehidupannya. Allah sukai adalah pribadi yang bekerja keras, disiplin, serta pribadi yang tidak malas kehidupannya. Sehingga apa saudara? Kita bisa membuktikan dalam kehidupannya dia menjadi seorang yang terkaya, dikatakan ternaknya banyak, memiliki budak. Apakah mungkin hidup dengan santai-santai? Tidak mungkin. Ini jelas menggambarkan pribadi orang yang saleh takut akan Tuhan. Hidupnya juga bertanggung jawab. Hidupnya gak males-malesan, karena dia tahu orang yang saleh dan takut akan Tuhan, dia tidak akan mau mempermalukan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Dia tidak mau mendukakan Tuhan Allahnya. Saudara, mari kita lihat hari ini. Banyak anak-anak Tuhan aktivis dalam pelayanan, terlibat sebagai pengerja dalam suatu gereja, luar biasa aktifnya. Tetapi hidupnya ketika keluar dari pelayanan, keluar dari bangunan gereja ini, hidupnya mempermalukan Tuhan. Saya mau menyampaikan, kalau engkau mau ingin menjadi pribadi yang Allah sukai, senangi karena kesalehanmu, kejujuranmu, takut akan Tuhan dalam hidupmu, engkau orang yang hidupnya menjauhi kejahatan, pastikan hidupmu jangan mempermalukan Tuhan. Kalau engkau mau hidup tidak mempermalukan Tuhan, tunjukkan kualitas hidup orang yang takut akan Allah. Dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, jujur, bertanggung jawab di dalam menjalani hidupnya. Karena dia tahu ketika dia berhasil, bukan pribadi yang disukakan, Tuhan yang disukakan lewat kehidupannya. Oleh karena itu, kita bisa melihat di ayat kedua ini keberhasilan daripada Ayub menjadi seorang yang terkaya dari sebelah timur, menunjukkan sosok pribadi yang bertanggung jawab dan tidak mempermalukan Tuhan Allahnya dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang keempat dikatakan, anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirannya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, penggambaran di dalam ayat 4 ini menggambarkan bahwa Ayub adalah pribadi yang juga mencintai dan mengasihi keluarganya. Dia bukan hanya mencintai mengasihi Tuhan Allahnya, tapi dia juga sosok pribadi. Di samping dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tapi Ayub juga pribadi yang mengasihi dan mencintai keluarganya. Mengapa demikian? Kita bisa melihat di ayat 4 ketika anak-anak mereka berkumpul mengadakan pesta, dan saat itu juga paginya Ayub datang mendoakan anak-anak mereka, menguduskan anak-anak mereka. Mengapa Ayub melakukan seperti ini? Karena Ayub khawatir bahwa ketika mereka melakukan suatu pesta pora, suatu hal yang menyenangkan kehidupan mereka, Ayub khawatir bahwa anak-anaknya itu melupakan atau mengabaikan Allah. Oleh karena itu, Ayub sehingga melakukan korban bakaran. Ayub menguduskan, mendoakan anak-anaknya. Ini menunjukkan Ayub pribadi yang mengasihi dan mencintai keluarganya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, ketika istrinya mengutukinya, dia tetap setia kepada istrinya. Dia tidak meninggalkan istrinya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Penggambaran di dalam ayat 4 ini menggambarkan bahwa orang yang disukai oleh Allah ini, pribadi yang disenangi oleh Allah dengan kesalehannya, kejujurannya, takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan, bukan hanya mencintai Tuhan Allahnya saja, keluarganya pun dia cintai dan dia kasih. Kalau engkau hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, mengatakan bahwa engkau adalah orang yang takut akan Tuhan, pastikan cintamu itu bukan hanya kepada Tuhan Allahmu saja, pada sesamamu, keluargamu. Jangan kasih sayangmu terbatas hanya buat dirimu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran ayat dari ayat 1 sampai yang kelima ini, kalau kita melihat ya, Ayub dikatakan pribadi yang saleh, jujur, ini bukti dia dikasihi dan disukai oleh Tuhan Allahnya. Ayub juga digambarkan dalam ayat 2, bagaimana pribadi yang dikatakan yang kaya keberhasilan dan dia pribadi yang bertanggung jawab hidupnya. Dan ayat keempat digambarkan pribadi yang mencintai keluarganya. Saudara perhatikan, dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, keadaan Ayub, orang yang dikatakan saleh, jujur, dan takut akan Tuhan ini, ada dalam keadaan yang nyaman di dalam hidupnya. Nyaman, kaya, keluarganya baik-baik. Menjadi orang yang saleh, jujur, itu stigma, label yang dikenakan Tuhan kepada Ayub. Semuanya berjalan aman, semuanya berjalan nyaman, tidak ada masalah. Tapi kita lihat di sini, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-9 kita bisa katakan bahwa lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis katakan, kurang aja, Ayub semuanya dalam keadaan aman, nyaman, terkendali, ekonomi gak masalah, keluarga baik-baik semua. Ayub jadi orang yang saling jujur, terang aja, dia baik, dia bisa mengatakan Tuhan itu baik karena semuanya baik keadaannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengatakan Tuhan engkau baik dalam hidupku, tetapi kondisi hidupmu adalah keadaan aman, tentram, itu belum teruji iman. Engkau bisa mengatakan Tuhan engkau baik di hidupku, tapi semuanya engkau adalah keadaan nyaman, tentram, tidak ada masalah, ekonomimu aman, keluargamu aman, pekerjaanmu aman. Engkau mengatakan Tuhan baik, itu sangat mudah sekali. Tapi semua imanmu teruji ketika keadaan berubah. Ketika pekerjaanmu hari ini engkau di PHK, ketika engkau hari ini ada dalam status keadaan sakit yang tidak bisa terobati, ketika keadaanmu hari ini rumah tanggamu akan selesai, bubar, ketika hari ini anak-anakmu ada dalam situasi yang genting, terlibat dalam keadaan narkoba, ketika hari ini ekonomimu porak-poranda, bisa nggak engkau tetap mengatakan Tuhan engkau baik di hidup? Inilah menentukan iman yang teruji. Iman teruji kalau keadaan nyaman itu sangat mudah. Ketika peristiwa Ayub ini dalam ayat 1 sampai 5 menggambarkan penggambaran keadaan Ayub yang aman, tenang, nyaman, tidak ada masalah. Sehingga iblis katakan pada Tuhan, apakah dia menjadi orang yang takut akan Allah kalau semuanya itu dicabut? Hal yang sama saya mau katakan, kalau engkau mengatakan engkau adalah orang yang takut akan Tuhan, di dalam keadaan ekonomi yang aman, tentram, nyaman, keluarga yang aman, tentram, nyaman, tapi kalau semua itu berubah hari ini keadaannya, engkau adalah keadaan terpuruk, menderita,
Apakah engkau tetap menjadi seorang yang takut akan Allah, yang mengatakan Tuhan engkau baik di hidupku? Saudara, mari kita menguji kualitas iman kita, bukan dalam keadaan yang aman. Imanmu teruji ketika engkau ada dalam suatu kesukaran dan penderitaan. Disitulah teruji pengiringanmu mengikut Tuhan. Apakah engkau sosok pribadi yang takut akan Allah, yang setia di tengah situasi kondisi apapun yang menimpa hidupmu? Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan iman Kristen kita harus teruji kualitasnya. Ujian itu bisa datang dalam bentuk kesukaran hidup, penderitaan hidup yang saudara hadapi. Ujian itu juga bisa dalam bentuk hal-hal yang menyamankan yang dunia tawarkan. Engkau pun juga bisa meninggalkan Tuhan Allahmu atas kenyamanan-kenyamanan yang di dunia tawarkan. Pertanyaan buat saudara dan saya, apakah kita tetap masih setia dan percaya ketika keadaan berubah dalam hidupnya? Hal yang nyaman berubah menjadi tidak nyaman. Hal yang menyukakan berubah menjadi hal yang tidak menyukakan dan menjadi bawa kesukaran dalam hidup. Apakah engkau tetap setia dan percaya? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam ayat 13 dan 19, ini menggambarkan ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Ayub. Kalau ayat 1 sampai 5 menggambar keadaan yang aman, semuanya berjalan. Sehingga iblis katakan, apakah dia tetap menjadi pribadi yang takut akan Allah kalau semuanya diambil? Tuhan izinkan terjadi. Sehingga di ayat 13 sampai 19 penggambarannya dikatakan binatang ternaknya habis semuanya. Ada yang dirampas, ada yang terbakar, bahkan anak laki-laki dan perempuan yang mati semua terkena reruntuhan angin ribut yang menimpa rumahnya. Bahkan Ayub sendiri pun, kalau kita lihat di dalam pasal-pasal berikutnya, Ayub mengalami sakit di dalam sekujur tubuhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya membayangkan kesukaran hidup yang dialami oleh Ayub secara manusia luar biasa. Ketika apa yang menyenangkan dalam hidupmu, segala sesuatu yang kau raih, kau peroleh dalam hidupmu di dunia ini, segala harta benda, kenyamanan-kenyamanan yang kau raih tiba-tiba lenyap. Mungkin itu oke lah, bisa kita cari lagi. Tetapi apa yang kau sayangi, anggota keluargamu, anakmu, tiba-tiba itu semuanya Tuhan ambil. Bisakah engkau membuktikan kualitas imanmu dan tetap mengatakan Tuhan engkau baik di hidupku? Inilah yang terjadi pada Ayub. Ayub diperhadapkan oleh ujian yang Tuhan izinkan menimpa dirinya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang sama saya ingatkan. Terkadang Tuhan juga izinkan menghadirkan segala kesukaran dan penderitaan hidup hadir dalam kehidupan saudara seketika terkadang. Tetapi menjadi pertanyaan buat kita, mau engkau ada dalam keadaan nyaman atau menderita, buktikan kualitas iman, karena itulah yang Allah kehendaki dan Allah sukai dan senangi. Sehingga Allah menekankan pada Ayub pribadi yang disukai dan disenangi, karena dia saleh, jujur dan takut akan Allah. Dia tetap setia, dia tetap percaya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat ketika keadaan yang hadir dari Ayub yang nyaman-nyaman tiba-tiba berubah 180 derajat, mengalami kesukaran, hal-hal yang membanggakan kesayangannya Tuhan izinkan diambil semua. Bagaimana responnya? Ini membuktikan respon kita
ketika kita menghadapi ujian iman ini, kita bisa melihat saudara, di dalam ayat yang ke-21, apa perkataan Ayub ketika semuanya itu Tuhan izinkan lenyap, diambil. Apa yang dikatakan? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa saudara. Saudara, kalau kita melihat apa yang Ayub perkatakan, ini nggak mudah saudara. Perkataan-perkataan iman yang Ayub katakan ini membuktikan bahwa kesetiaannya terhadap Tuhan Allahnya, sehingga Ayub patut dicap, dikasih label orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Ketika keadaan yang menghadapi seperti ini, tidak ada sumut-sumut, tidak ada keraguan kepada Tuhan Allahnya, bahkan tidak ada perkataan-perkataan yang mengutuki, bahkan dia mundur dari Tuhan Allahnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di pasal yang kedua di ayat 9 pun perkataan yang disampaikan di ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Lalu dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya katakan, kalau keadaan baik semuanya, sangat mudah kita membuktikan bahwa iman saya teruji sebagai orang percaya. Ini buktinya, semua baik-baik hidup saya. Apakah itu ujian iman? Bukan. Ujian iman terbukti ketika aku ada dalam suatu titik terbawah kesukaran hidupmu, sampai you tidak memiliki apa-apa lagi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang dialami oleh Ayub. Semuanya Tuhan izinkan ambil, tapi dia tetap memperkatakan perkataan iman dalam hidupnya, membuktikan bahwa pribadi yang takut akan Tuhan ini, pribadi yang saleh Tuhan katakan ini, sehingga Tuhan katakan tidak ada orang seperti ini di bumi. Benar-benar orang yang benar terpuji kualitas iman. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Ayub tetap setia mempercayai Tuhan Allahnya walaupun keadaan yang dihadapi sangat membuat ia menderita dan terpuruk. Yang kedua, saya bilang, Ayub tetap mempermuliakan Tuhannya lewat kehidupannya dengan perkataan iman yang ia perkatakan. Jadi sikap daripada Ayub, dia tetap setia dan tetap memperkatakan perkataan iman lewat kehidupannya, yang dimana perkataan iman itu menunjukkan pribadi ini tidak mau mempermuliakan, tidak mau mempermalukan Tuhan Allahnya walaupun dalam keadaan yang terpuruk, tapi di dalam keadaan yang titik terendah, titik yang terpuruk, dia tetap ingin menunjukkan Tuhan Allahnya. Perkataan imannya ini menunjukkan bahwa tidak selalu kita menerima hal-hal yang baik saja dari Allah. Suatu kali engkau juga diizinkan menghadapi suatu keadaan yang prihatin. Kekristenan yang saudara jalani bukan suatu jaminan bahwa engkau bebas dari segala persoalan hidup. Bukan itu nilai kekristenan. Tetapi saya katakan kekristenan kau jalani suatu kali engkau juga diperhadapkan, diizinkan Tuhan menghadapi keadaan yang membuat engkau berteriak, Tuhan tolong. Tuhan izinkan ini. Tetapi bagaimana sikap dirimu ketika engkau ada dalam titik-titik seperti itu? Mari saudara, Ayub salah satu contoh yang bisa kita contoh dalam kehidupan orang percaya. Segala sesuatu yang membanggakan dan kesenangan yang ia sanggup, Tuhan izinkan, Tuhan ambil. Tetapi perkataan dalam mulutnya, perkataan yang senantiasa mempermuliakan Tuhan,
perkataan-perkataan iman yang tetap Tuhan disenangkan lewat kehidupannya di dalam penderitaannya. Dan pada akhirnya kita bisa melihat Ayub adalah pribadi yang Tuhan pulihkan ketika dia melewati fase-fase penderitaan dan kesukaran hidupnya. Kalau saudara melihat di ayat 42 itu menggambarkan pemulihan yang Tuhan lakukan terhadap pribadi Ayub. Ayub dipulihkan kehidupan relasi keluarganya. Ayub juga dipulihkan keadaan ekonominya, ternaknya semua dikembalikan. Ayub juga dipulihkan oleh Tuhan, berikan kembali anak-anaknya kembali. Ayub juga dipulihkan hubungannya terhadap istrinya, terhadap teman-temannya, sahabatnya yang mencelanya. Saudara, luar biasa kesetiaan Ayub. Pada akhirnya dia melihat bahwa pemeliharaan Tuhan dia alami lewat pemulihan yang dia hadapinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya percaya di dalam keadaan masa-masa hari ini, saya membaca berita bahwa bangsa ini sudah mau akan memasuki resesi ekonomi. Tentu ini banyak implikasinya akan kita hadapi, dan ini tidak bisa menimpa, saya tidak akan mendapat tidak akan mengalami hal ini yang namanya resesi. Dan ini global, cepat atau lambat menimpa semua lapisan. Tentu akan dampaknya dalam kehidupan senti keluarga-keluarga. Disinilah akan teruji saat keluarga kita, saat dirimu menghadapi suatu keadaan yang berubah 180 derajat dari yang aman, nyaman, tenang, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan, berubah 180 derajat. Engkau ada di dalam keterpurukan, engkau ada dalam penderitaan dan kesulitan. Bagaimana hasilnya? Apakah engkau tetap setia memperkatakan perkataan iman? Tuhan, engkau tetap baik di dalam kehidupan keluargaku dan hidupku. Kalau itu yang kau perkatakan, inilah pribadi yang disukai oleh Tuhan. Seperti apa yang Ayub perkatakan. Ayub menjadi pribadi yang disenangi dan disukai dan dibanggakan Tuhan karena kesalehannya, kejujurannya, takut akan Allah, dan hidupnya yang menjauhi kejahatan. Dan itu dibuktikan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Orang yang saleh dan takut akan Tuhan itu, ketika ia ada di dalam pergumulan dan kesukaran hidup, mulutnya tidak pernah meragukan Tuhan di dalam setiap perkataannya, tapi lewat mulut bibirnya Tuhan tetap dipermuliakan dan dibanggakan lewat penderitaan hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman yang teruji dapat kita buktikan saat kesukaran atau penderitaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika kita tetap setia menghadapi dan percaya akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan lewat perkataan iman yang kita ucapkan, bahwa Tuhan tetap baik di dalam kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang teruji juga tentu dilatar belakangi dan diwarnai oleh kehidupanmu, di mana ada kesalehanmu, ada kejujuranmu, ada takut akan Tuhan yang selalu menjadi suatu gaya dalam kehidupanmu, bahkan sikap hidupmu yang selalu menjauhkan kejahatan. Iman yang teruji dilatar belakangi oleh nilai-nilai kehidupan kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Inilah yang membuktikan bahwa Ayub mampu membuktikan kualitas imannya, karena pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, pribadi yang takut akan Tuhan itu senantiasa melekat menjadi ritme gaya hidup keseharian. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah minggu hari ini menjadi suatu komitmen buat kita semua. Apa yang menjadi beban dan penderitaan yang kau hadapi di hari-hari tetap setia, tetap percaya
akan pemeliharaan Tuhan, pribadi yang takut akan Allah, senantiasa di dalam setiap sisi kehidupannya, apapun yang tetap terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mengecewakan Tuhan Allahnya, bahkan lewat mulut bibir yang dia perkatakan, di mana Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya situasi kondisi hari ini banyak anak-anak Tuhan ada terjepit dalam situasi kesukaran hidup. Lewat kisah daripada Ayub, jadilah engkau pribadi yang disukai dan disenangi oleh Tuhan, di mana kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan menjadi suatu ritme gaya hidup yang engkau praktekkan sebagai pengiringanmu kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada minggu ini menjadikan kekuatan buat kita semua saat engkau menghadapi kesukaran dan penderitaan hidup. Setialah engkau menjalannya sampai Tuhan menjumpai hidupmu berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa, lewat kebenaran firman pada minggu ini, kami semua diingatkan untuk kami menguji kualitas iman kami. Sangat mudah kami mengatakan bahwa iman kami teruji kalau hidup kami ada dalam keadaan tenang, nyaman, tentram. Siapapun bisa mengatakan Tuhan baik kalau engkau tidak menghadapi suatu kesukaran hidup. Tapi lewat daripada kisah Ayub kami diingatkan, Ayub adalah pribadi yang Tuhan senangi, sukai, karena kesalehannya, kejujuran dan takut akan Tuhan yang melekat dalam hidupnya. Tapi Tuhan izinkan juga dia menghadapi hari-hari hidupnya ada dalam keterpurukan dan kesukaran hidup. Tapi kami boleh melihat Bapak, sikap yang diambilnya menunjukkan kualitas iman yang teruji. Inilah yang menjadi komitmen kami Bapak. Mampukan setiap kami Bapak, Roh Kudus tolong. Jikalau ada umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan hari ini ada dalam suatu titik terpuruk hidupnya, mereka mungkin menderita, give up, tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Mungkin dia ada dalam situasi keadaan ekonomi yang melemah, mungkin dia ada dalam situasi kehidupan rumah tangganya, ataupun pekerjaan, apapun itu yang menjadi penderitaan dan kesukaran. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kuatkan setiap pribadi hari ini, mereka yang ada dalam keterpurukan kesukaran hidup, mampukan dia tetap setia dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan tetap berjalan mengiring Tuhan dan mengatakan, Tuhan Engkau baik. Amin. Bapak, kuserahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Mampukan kami semua Bapak berjalan setia bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Demi di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati di dalam kehidupan kita. Saat kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku.
kasih dalam Tuhan, biarlah jadikan Yesus yang terbesar dalam hidupmu selama-lamanya sampai akhir hidupmu. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita semua. Semua kita yang diberkati katakan amin.